Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 22. Sebelumnya kami mengambil data dari PT Pertamina untuk bahan analisis tugas Managerial Accounting dari Ibu Rima Safitri. Kami akan menjelaskan menjadi 6 bagian. Yang pertama ada sesi anggota, yang kedua rasio likuiditas, yang ketiga rasio profitabilitas, yang keempat rasio solvabilitas, yang kelima rasio aktivitas, dan yang keenam ada kesimpulan. Yang pertama, sesi perkenalan anggota. Saya, Hanif Indwasmani dengan NIM 22210022 dan rekan saya, Wahyu Hernawan dengan NIM 22210048. Nah, PT Pertamina atau Persero adalah perusahaan energi terintegrasi Indonesia yang terus berinovasi dan berupaya maksimal untuk menghidupkan energi selama lebih dari 6 dekade. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Wahyu. Rasio likuiditas. Current rasio memiliki rumus aset lancar dibagi dengan liabilitas lancar. Pada tahun 2023 dengan nominal 0,51 dan nominal 2022 1,40. Cash ratio memiliki rumus kas ditambah dengan setara gas dibagi dengan liabilitas lancar. Pada tahun 2023 dengan nominal 0,31, 2022 0,63. Rasio profitabilitas terdiri dari A. Gross profit margin dengan rumus laba kotor dibagi dengan pendapatan. 2023 dengan nominal 0,55, 2022 0,51. B. Profit margin ratio laba bersih dibagi dengan pendapatan. 2023 mendapatkan nominal 0,54, 2022 0,39. C. Earning per share laba bersih dibagi dengan jumlah saham yang beredar. 2023 dengan nominal 0,01, 2022 dengan nominal 0,0034. D. Return on equity laba bersih dibagi dengan ekualitas. 2023 dengan nominal 0,17, 2022 0,21. Return on investment dengan rumus laba bersih dibagi dengan total aset. 2023 memiliki nominal 0,08, 2022 0,06. Yang ketiga ada rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas adalah tolak ukur kemampuan perusahaan dalam melunasi utang atau pinjaman dalam jangka waktu tertentu. Nah, kita ambil 3 rasio ya. Yang pertama ada debt to asset ratio atau DAR, yang kedua ada debt to equity ratio atau DER, dan yang ketiga ada equity total asset ratio. Yang pertama, debt to asset ratio rumusnya adalah total liabilitas dibagi total aset. Pada tahun 2023 diketahui total liabilitasnya adalah 1.219.597 dan total asetnya 2.475.138, sehingga didapatkan darinya 0,49 atau 49%. Sedangkan pada tahun 2022 diketahui total liabilitasnya adalah 1.168.428 dan total asetnya 2.397.481, sehingga didapatkan darinya 0,49 atau 49%. Untuk yang kedua yaitu debt to equity ratio atau DER, rumusnya total liabilitas dibagi ekuitas. Pada tahun 2023 diketahui total liabilitasnya adalah 1.219.597 dan ekuitasnya 1.255.541, sehingga didapatkan darinya 0,97 atau 97%. Sedangkan pada tahun 2022 total liabilitasnya adalah 1.168.428
dan total ekuitasnya 1.229.053, sehingga NIR-nya 0,95 atau 95%. Dan yang ketiga ada equity total asset ratio, yang rumusnya total ekuitas dibagi total aset. Pada tahun 2023, diketahui total ekuitasnya adalah 1.255.541 dan total asetnya 2.475.138, sehingga didapatkan equity total aset rasionya 0,51 atau 51%. Sedangkan pada tahun 2022, total ekuitasnya ada 1.229.053 dan total asetnya 1.168.428, sehingga didapatkan equity total aset rasio 2022 adalah 0,51 atau 51%. Lanjut yang keempat ada rasio aktivitas. Rasio aktivitas adalah tolak ukur efektivitas perusahaan dalam menggunakan aktiva yang dimilikinya. Nah, kita juga ambil 3 rasio lagi. Yang pertama ada total asset turnover, yang kedua ada receivable turnover, dan yang ketiga ada account receivable period. Yang pertama total asset turnover. Rumusnya adalah pendapatan bersih dibagi aset. Pada tahun 2023, diketahui pendapatan bersihnya adalah 386.068 dan asetnya 2.475.138, sehingga didapatkan total aset turnover 2023 adalah 0,16 atau 16%. Sedangkan pada tahun 2022, pendapatan bersihnya adalah 368.824 dan asetnya 2.397.381, sehingga didapatkan total aset turnover 2022 adalah 0,15 atau 15%. Yang kedua ada receivable turnover. Rumusnya adalah pendapatan bersih dibagi rata-rata piutang. Pada tahun 2023, pendapatan bersihnya adalah 386.068 dan rata-rata piutangnya adalah 205.134, sehingga didapatkan receivable turnover 2023 1,88 atau 188%. Sedangkan pada tahun 2022 didapatkan pendapatan bersihnya 368.824 dan rata-rata piutangnya 220.748, sehingga didapatkan receivable turnover 2022 1,67 atau 167%. Dan yang ketiga ada account receivable period. Rumusnya adalah 365 dibagi receivable turnover. Pada tahun 2023, receivable turnover 1,88, sehingga didapatkan account receivable periodnya 193,39. Sedangkan pada tahun 2022, receivable turnover-nya adalah 1,67, sehingga didapatkan account receivable period 218,46. Kesimpulan rasio likuiditas. Current rasio menurun dari 1,40 pada tahun 2022 menjadi 0,51 pada 2023. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan menghadapi masalah likuiditas karena ketersediaan aset lancar yang tidak mencukupi untuk menutup kewajiban jangka pendek. Kesimpulan rasio profitabilitas, gross profit margin dan gross profit ratio menunjukkan peningkatan dari tahun 2022 ke 2023 yang mengindikasikan bahwa perusahaan mungkin telah berhasil meningkatkan efisiensi operasional dan pengelola biaya produksi lebih baik. Kesimpulan rasio solvabilitas. Dan dari data yang sudah disajikan tadi beserta rasionya,
kita dapat simpulkan bahwa debt asset ratio atau DAR dan debt equity ratio atau DER menunjukkan stabilitas relatif dari struktural modal perusahaan dari tahun 2022 ke tahun 2023. Meskipun ada sedikit kenaikan dalam penggunaan utang di DER, tapi hal ini masih dalam batas yang wajar. Nah, sebagai perusahaan, kita perlu terus memantau rasio keuangan secara berkala, mengevaluasi lebih lanjut terhadap tren jangka panjang rasio keuangan, serta membandingkan dengan rata-rata industri untuk mendapatkan gambaran yang lebih baik. Yang terakhir, kesimpulan rasio aktivitas. Setelah kita tadi bisa lihat data dan hasil rasionya, dapat kita simpulkan bahwa total aset turnover menunjukkan sedikit peningkatan. Artinya, perusahaan mungkin telah meningkatkan efisiensi penggunaan aset dalam menghasilkan pendapatan. Sedangkan account receivable period ratio menurun, menunjukkan perbaikan dalam pengelolaan piutang, meskipun angka ini masih terbilang cukup tinggi. Nah, solusinya, perusahaan perlu terus meningkatkan efisiensi penggunaan asetnya dengan mengelola alokasi dan pemeliharaan secara lebih efisien, serta mempertahankan keberhasilan dalam mempercepat proses pengumpulan piutang dengan meningkatkan kebijakan penagihan dan pengawasan. Kesimpulan terakhir, secara keseluruhan, meskipun terdapat beberapa indikasi peningkatan dalam efisiensi operasional dan profitabilitas, penurunan dalam rasio likuiditas, dan masalah dalam solvabilitas menunjukkan adanya tantangan yang signifikan dalam manajemen keuangan perusahaan. Manajer perlu lebih fokus pada pemulihan likuiditas, peningkatan manajemen piutang, dan pemantauan lebih ketat terhadap struktur modal dan biaya keuangan agar dapat mengatasi tantangan ini.